Maka dari karena itu kita yakin Al-Quran ini kitab Allah, kitab Tuhannya, karena kebenarannya la raiba fi la syakka fi annahu min indillah hudan lil muttaqin adil lil muttaqin. Semua itu petunjuk asal umum yang kita tahu, asal kata tahu yang kita tahu ada di mana di Quran. Malam kalau maunya siang kalau maunya malam ada di Quran. Aja bukan sebenarnya ada di Quran. Apa ya acak, bakul, timpat kol, semua ada di Quran. Aneh kalau Rasulullah pernah belajar bisa menulis, bisa membaca, mungkin cerita itu dikarang oleh Rasulullah. Tapi ini yang menyampaikan Al-Quran orangnya umum, yakin, dan orangnya Nabi tidak pernah berdusta seperti itu. Maka kita yakin, seyakinnya bahwa Al-Quran ini adalah dalil yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, adanya Quran. Nah, kemudian Quran dan hadis itu sungguh dalam, sungguh ilmunya sangat luas. Orang-orang yang diberi kepintaran itulah orang yang bisa memahami Al-Quran. Tentunya daripada Nabi turun kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, tabi'in, dan seterusnya hingga bertebaranlah di muka bumi penafsiran Al-Quran, lalu dikaranglah kitab-kitab. Nah ini oleh karena itu kalau Anda tahu jujur, buka kitab, belajar berkitab. Anda tahu jalan ibadah, misalnya buka Bidayah karangan Imam Ghazali, maknanya namanya Bidayah Salihin. Ada kitabnya. Terus sedikit lagi namanya Minhajul Abidin. Nah, tapi sempurna lagi ini namanya Ihya Ulumuddin. Ada kitab. Kitab ini tidak tahu sembarangan. Nah, kitab-kitab ini yang menerangkan dan menjelaskan isi kandungan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah, Tuhan menolak manusia. Siapa tahu manusia menolak manusia? Paling banyak manusia robot. Peternak konsep, bahasa perbuatan. Mana sama makhluk Tuhan? Jika ini asli lawan ini palsu juga ya. Ini asli itu mulai lagi halus begini. Bokonon orangnya bokonon begini. Bokonon ini palsu, kakak itu. Ada darah lagi. Ayo, sehebat-hebat manusia mulai lagi palsu, ada kesalahan dalam Tuhan. Jelas, makanya kesalahan Tuhan ini seperti ikut gitu kan. Ini membelah hati, ada nanti dari memiring. Bahkan Tuhan lengkap. Jadi nanti ikut ada yang memiring, ada masuk ke dalam paru. Allah, kalau siapa Allah, maka nasi proses itu terjadi heran keluar bumi. Dari mana sambung seperti itu mulai? Pikiran pakai itu terus pakai otak. Allah Yesus 1000 tahun yang sebelum ini sudah disampaikan oleh Allah lewat mulutnya Rasulullah bahwa kalau masuk jalan pembacaan, keluar jalan pembacaan, bersyukur kepada Allah, mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada. Nanti makan sate, sop, rawon, keluar, ditarik.
Sebab mereka mengaku ya Pak, tung. Antrian banyak. Masuk batis ini dalam visi amun ada ini. Keluar batis sana. Siapa biasanya batis sana masuk keluar batis kiri maka mewaris hidup ke dalam ini. Di mana semuanya Allah yang ngomong. Nah ini semua Allah. 1000 tahun sebelum ini Allah melewati mulutnya Rasulullah. Belum ada profesor, belum ada MC, belum ada doktor spesialis. Belum. Udah kita ngomong. Berarti ini belum maulah dasar keturunan maulah memperkenalkan ini Al-Quran katanya. Ujuran berarti mobil Toyota dibikin terus dibikin di buku itu begini kenapa dilakukan yang mungkin buku yang orang pegang iya lah apa buku pegang tempat selisih ke baik-baik siwat pegang luput. Nah jadi untuk memperdalam kita datangi ahlinya. Siapa mereka? Lalu kita ngaji sama ulama. Apa pegangan kita? Kenapa kita itu ada di zaman kita sekarang? Ialah perlu kita kenapa? Karena yang ahlinya sudah matian. Mereka sempat-sempatnya berpikir ini ada Tuhan habisnya agama. Mungkin ada ditulis buku habis agama ditulis di akhirnya sampai ke bawah. Jangan ada kita Imam Ghazali mana pelajaran Ghazali ada. Mati guru luar tak bisa. Anak-anak kita belum tahu. Guru saya misalnya ada zaman kenal. Ayo, kadang-kadang kita lagi. Ayo, nampak kiamat ada lagi kita apaan dari kemana? Langsung Al-Quran letakkan ada sampai Al-Quran itu bercerita sampai akhirat. Kalau insinyur bisa menemukan sebuah jawaban, sebuah bangunan untuk 10 tahun yang akan datang, itu profesor sudah luar biasa. Iya. Yang katanya Masjid Madinah itu payung dulu itu sebenarnya 10 tahun atau 20 tahun akan datang baru berpikir ya. Udah dijawab oleh insinyur bahwa ini harusnya sekitaran itu 10 tahun lagi yang umum. Tapi Allah telah pintar dulu. Memang 10 tahun akan ini Allah berkisah ada malam 10 tahun surga di sana, neraka di sana, dalam kubur di sana. Namun jika pada percaya mulai kubur itu mati dulu sampai ke hatinya mencari kayak apa itu sudah ada dalam Allah mencari cuma ini sekali masalah maka orang anak mati dikurung dalam sebuah beberapa insinyur profesor juga meneliti dan meneliti malaikat apa namanya jalan-jalan anak mencabut roh kan di dalam wadah tadi. Ini anak melihat roh kayak apa keluarnya kayak apa supaya dicabut meledak wadah nanti dalam meninggal ini seluruh meninggal. Di 1000 tahun
Itu sudahnya pimpinan terang-terangan adalah selingkuh kepada pulang ke Jakarta, kepada pulang ke Surabaya, sepertinya betul-betul. Ini rapat di Jakarta, di Surabaya, di Singapura, di Malaysia, di Amerika, rapat kesepakatan. Boleh ke rumah itu, nah saya mau ini itu ingin itu, nah saya mau mati, kata mau suami lagi orang juga. Sudah sebelum ini, 1000 tahun sebelum ini dan sampai lagi. Nah jadi kepada teman-teman meninggal jangan pindah pokoknya kita hendak kamu itu jangan pindah itu bisa menukar ada orang selingkuh kepada kamu selanjutnya di hotel di atas semua itu atau siang hari ulang coba tak ulang asap orang asap tak tunjukkan dan tak boleh orang asap tunjukkan tapi tunjuk asapnya lah tak boleh tunjukkan atau orang di mall orang di mall seperti itu itu hotel ada pun nanti masuk ini lubang tak besi surat ini menunjuk apa obatnya? Obatnya satu, jangan minum. Kenapa ikan hati-hati pada sokongannya di awal. Di malam-malam ya, langsung ini dia dijaga, jangan sampai salah masuk akal. Ikan tahu itu banyak orang. Ikan makan tanpa Tuhan adalah kapal dari situ. Apa ngomong anak jaga itu ibu harganya ikan dimakan laki-laki bukan karena anda coba dilihat itu keluarga padahal orang ini yang tapi padahal Betul ada tulang
Iblisnya enam datang dari dalam. Ada mau orang ibundanya supaya berbuat Sekolah
karet dua kan dari bapak badan hukum yang memproses
masih sadar misal bahkan dia ngurus misal sampai yang ada puasa ada pejabat ada ambil pejabat ada semuanya nyawa mengaku Islam nyawa lain Islam kalau orang ini yang mengaku Islam nyawa menghina orang Islam sembahyang orang Islam puasa nyawa salah menghantar ini jangan mengaku Islam ini masih mengaku Islam yang lupa Islam sembahyang Islam puasa Islam menjaga udah kata masih mungkin lupa iya polisi tempat apa itu proses kasih mengalami polisi datang hanya tidak satu jadi kamu ada masuk tangan ke itu bisa disawat masuk karena ada sebanyak ada kuasa kerja masuk maka Islam juga ada sekuman yang boleh mengawini di orang ini sudah ini sudah ini loh itu kalau mahal dia berpikir Arab Islam juga ada di mana? Terus sini ada ini bagus ini orang yang jadi pada mau ini kita percayakan kepada ulama kita percayakan kepada nilai yang memadakan itu jujur bisa sana orang seperti yang kuasa berjalan di hati jadi jujur saja ya kalau bisa supaya Islam ini memang agama yang sangat mulia dan saking mulianya dihiri oleh tanda orang hebat dihiri tanda orang hebat dihiri tanda orang hebat hangat disini ini Islam orang kafir ingin menghancurkan murni Islam Allah yudhil nurik pada Allah akan tetap menyiarkan menyatakan Indonesia walaupun orang-orang lain siapa musuh Islam? Musuh Islam adalah umur bintang dan itu kadang-kadang di diri Islam itu sendiri orang Islam juga menolak Islam hancur tidak boleh yuk membuka pada orang Islam ini musuh Islam apa jadi kejadian musuh Islam berantas dua musuh Islam takut parkir siapa takut parkir akan hancur Islam siapa apabila orang Islam takut parkir jangan disokkan jangan diatur orang jangan diminta apa-apa orang Islam jangan bohong jangan takut miskin bila orang Islam bohong ditakut dibohong dan pulang parkir itu miskin dikeruin tepukan-tepukannya itu tepukannya itu nanti bikin hancur Islam jangan tepukan kenapa yang menjadi
Nah, jadi sudah kita baca bahwasanya seseorang bisa jadi mulia asal belajar. Seseorang bisa jadi mulia asal belajarnya kita ada guru. Seseorang bisa jadi mulia karena mengamalkan ilmu yang dia dapat. Seseorang bisa jadi mulia karena ada kekuatan makhluk dalam hidup dan kehidupan. Mudah-mudahan kita kenal sekolah dapat apa? Cari berapa gaji isu. Jangan pernah mengeluh, karena mengeluh itu adalah nanti menghilangkan Islam sendiri. Jangan mengeluh, berapa gaji syukuri apa yang ada. Nanti kalau mengeluh takutnya ada yang baik, ada kita yang nah mau jadi ulama bisa orang kaya, mau jadi pejabat bisa korupsi, ini adalah kaya. Aku menjadi dokter bisa jelas kenapa ini adalah kaya. Apapun jadi, aku dokter pakai pasti sudah nakal, saya pasti nakal, dan itu yang menghancur kita sendiri. Nah, Islam yang dulu dengan salawat dan takbir akbar bersama Al-Habib Muhammad bin Syihab dari Jakarta, acara Sabtu atau malam Ahad, yaitu 19 November atau pukul 20.30 kita pakai Isya. Ini di ruang induk Masjid Raya Sabilal Muhtadin, pengundang Habib Zakaria Al-Hashim, malam Ahad habis Isya, ruang induk Masjid Raya Sabilal Muhtadin berada. Nah, jadi kebenaran itu ada, hitam putihnya pun jelas. Tinggal mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita waktu dan petunjuk untuk terus mencari kebenaran itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan di dunia ini ada orang yang dicontohkan oleh Allah untuk menjalankan kebenaran. Ya mudah-mudahan dulu kita kadang mengenal namanya kebaikan, jujur setelah Allah mengguru disebut melaksanakan akan baik Islam dengan cara yang dijalankan oleh beliau. Kita bisa melihat beginilah salafus saleh. Setelah selesai acara biasanya malam Senin dimamati sebagian orang, diminumi sebagian orang. Orang-orang yang jauh datang kadang-kadang minum di sana. Begini sebelum kita yang hati ya, menyuruh orang bagian kata ini. Kalau pernah dulu sesuatu pada minum ini, sekalinya menyuruh orang ada. Sebelum itu ada pengaruh yang sempurna. Sifat yang timbul dari amal beliau sangat jelas dan bisa dicontoh, bisa dipikir. Seandainya beliau kata tampil dan kata menunjuk, siapa yang bisa dipikir? Siapa yang bisa dicontoh akhlak yang mana kita langsung? Mulai datang dari kamar bersih, jaga malam baju itu anak-anaknya, sikat giginya, datang di makani, salat di hari ini, kulit di balik. Kalau ada apa kita contoh kita bisa baca kitab, tapi mencontoh anak ini menjadi yang mau makan.
agar itu benar. Itu benar yang harus dipahami. Terus yang harus diamalkan. Terus ada orang yang kemudian mencontohkan kebenaran itu di kalangan masyarakat supaya masyarakat ini tidak ada tetap tahu itu nah kayak itu nah kayak itu nah bagus. Kalau ada ya kita berhari lagi jadi 20 dan 20 orang asuhan ini itu betul. Belum segala oleh karena itu jawaban segala masalah hanya satu, kembali ke sejarah. Jawaban apapun jawabannya hanya satu, kembali kepada sejarah. Dulu Allah itu Ahmad bisa maju di Allah. Ya udah kiamat baru ada dua mewah, lebih mewah meski lebih mewah. Ya, ini sejarah. Kita membangun rumah mewah terburu sudah dalam salah. Bahkan anda bisa pulang berapa itu pulang terus. Padahal kita menjadi orang spesifik berdaya. Kita menjadi orang kulit dan semuanya mana ada perhatian. Uang dulu kurang hilang, kurang hilang. Sudah dikenal Allah Akbar, marah yang rumah marah. Ini apa yang marah ada marah ayam marah. Berarti ayam itu awas keluar. Imam takbir. Rumah langgarnya harus buruk, lampunya buruk, bukan ini mewah. Sejarah. Pemulaan Imam Nabi di Madinah masih dua. Masih bukan durian Rasul ini kan perubahan sejarah. Jadi apapun masalahnya, berinya sejarah. Ada apa? Berinya sejarah. Ada apa? Insya Allah. Justru itu dalam kitab Minhajul Abidin, kebenaran itu di Quran, kebenaran itu di hadis, kebenaran itu di salafus saleh. Bukan kalau anak tahu bagian itu Quran, hadis dan salafus saleh. Orang-orang Nabi, orang-orang saleh, turuti jangan kata salah jangan orang wali dengan kita. Bisa dulu aja dipikir. Ya bisa sudah. Kenapa lu? Ini aku sebenarnya menyampaikan itu cuma intinya mudah-mudahan sedikit juga ada di bawah ini dengan harapan kita ini senang gembira tertawa senyum jadi berikan mereka sedikit senyum ingat apa jangan ya
Ya kita berarti mungkin ngomongkan ibadah tanpa pasangan kerupuk itu dapat kesalahan ini dan baik juga tidak dapat kerupuk dapat kesalahan jadi ini memang supaya kita sampai sehingga kita bayangkan bertawasul Allahu Akbar billah wa sabr sabar Allahu Akbar ya kan kenapa siapa pesawat teropong dapat serahkan nyate kan iya alim ini bisa jadi pengoler pas imamnya juga Allahu Akbar Allah jadi jangan merokok supaya kaum muslimin dan muslimat khususnya Indonesia terkhusus dari Kalimantan Selatan selalu ditambah selalu diberikan perhatian dan selalu dosa-dosa yang mungkin dan tidak dikabulkan. Amin. Ya Rabbi fa'ambil
قال رضي الله عنه فإذا تحقق الواقف ما فيها من الوجود والشروط التي من أخذ بها يعارض حقيقة السيادة وينافيها فإن السيادة لا تتحقق إلا بسلوك سبيل السعادة وبالتزام خالص المعاملة مما قرره في كتبهم المتداولة. Sesungguhnya kepemimpinan, kemuliaan, kehormatan itu tidak akan bisa didapat kecuali menjalani jalan keselamatan dan keberuntungan. Dan setelah menjalani ikhlas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut. Sayyid itu adalah orang yang menjalani jalan keberuntungan, yang ikhlas dalam menjalani jalan keberuntungan. Dan semuanya harrahu fi kutubihim al-mutadawilah, sudah dikarang oleh mereka jalan-jalan keberuntungan yang harus kita amalkan, dikarang di dalam kitab-kitab mereka. Faqra min bihariha, minumlah dari lautan kitab tersebut. Wastawid bi anwariha, terangilah hidupmu dengan cahaya kitab-kitab tersebut. Fa'um bi bahril ihya litu'adza minal ahya, berenanglah di dalam lautan kitab Ihya Ulumuddin, kau akan dibilang menjadi orang yang hidup dan mengerti arti kehidupan. Wasrifil himmata ilal awalid batinan fil amal bimuqtarrabah, arahkan juga keinginanmu kepada kitab Awarifil Ma'arif karangan Imam Suhrawardi. Kau kerahkan setelah membaca kitab itu untuk mengamalkannya. Ma'indaka min talib wa talib, baik yang kau miliki itu harta atau apa juga, gunakan untuk diamalkan. Warqa ila madarijil falah bikashfi ma fi ma'arijil arwah, terus lagi mengaji kitab yang namanya Madarijil Falah pada menjelaskan apa yang terkarang di dalam kitab Ma'arijil Arwah. Wasluk tariqal hidayah bil amal fima fil hidayah, terus lagi baca kitab untuk mendapat petunjuk yang sempurna, kitab Hidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. Wattabi' sabila syuhud wal wasli litahaqquq bima fi minhajil abidin wal arba'in al-asli, dan terus lagi baca kitab untuk supaya hati ini kenal dengan Allah, yaitu kitab Minhajul Abidin dan kitab Arba'in karangan Imam Al-Ghazali. Walituqaddim tilka ar-raqa'iq al-irfaniyah bimuhasabatin nafsi bima fil nasaih ad-diniyah wal wasaya al-imaniyah. Dan sebelumnya bisa dibaca dulu kitab agar supaya untuk bisa mengamalkan muhasabah, menghitung, memeriksa diri dan kekurangannya. Baca kitab Nasaih
شبه العامل في إتحاف السائل وإتحاف النبيل وإلقاط الأماثل بما في تنبيه الغافلين. Dan lagi terus baca kitab yang namanya Tanbihul Ghafilin karangan Syaikhul Wahab Sya'rani. Waja'al ma fi hadhihi al-kutub wa maqadaraha syughlaka wa khidmaka. Jadilah kitab-kitab itu pegangan kesibukan siang malam pagi dan sore. Biha wainaka wal yakun sulamul Allah wa khatimatul maqam al-irtiwa bima fil kutub asy-sya'rawiyyah wal iwa ila hadratil wahdaniyah bima fi kutub asy-syadiliyah. Setelah kitab-kitab ibadah dibaca dengan seorang guru, disambung lagi dengan kitab adab. Setelah ibadah adab, bacalah kitab karangan-karangan Asy-Syadiliyah seperti Ibnu Athaillah. Setelah itu lihat tasi'alaka faqarul raja fayamla'un nawahi minka wal arja, supaya semua cita-cita dan harapanmu berhasil terwujud menjadi kenyataan. Di bahasa kita belajarnya mama itu berkitab. Itu ada bukunya. Kitabnya tahap demi tahap mengenai kita, ya kan? Jadi mulai belajar tauhid dulu, masalah mengenal Allah, bahwa ibadah, ya kan? Bahwa pulang belajar pulang sobat, syukur, husnullah, bismillah, lalu membuka pulang. Dan semua yang tiga tadi bisa jadi kitab Minhajul Abidin, Hidayatul Hidayah, Ihya Ulumuddin. Baca terus selama umur masih ada, dengan seorang guru yang guru itu juga pernah belajar. Lalu semua amalan tadi lengkap sudah, kata sembahyangnya, bacaan Bismillahirrahmanirrahim bujur sudah, ya kan? Rukuknya bujur sudah, tauhidnya menuhankan Allah sudah, hatam sembahyang tadi ingat sama Allah sudah, maka disempurnakan dengan kitab karangan-karangan Ibnu Athaillah bahwa ingat kita pun kepada Allah harus kita ingat, itu bukan dari kita, ingat itu pun adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai terakhir kitab At-Tanwir fi Ishaq At-Tadbir karangan beliau juga, agar hidup ini jangan pernah bakal-karasan lawan Allah. Apa kehendak Allah dimengerti dan dihusnudkan. Jangan sampai yang terjadi itu kita karasi. Jangan kata kayak ini, kata kayak ini, akhirnya bakal lagi di hati, bakal karasan kesesatan. Ada kitabnya yang membimbing hati kita semua. Ringkas kata, betul. Maka dari karena itu coba renungkan dan pikirkan baik-baik bahwa sebelum 1000 tahun yang lalu lebih ada sebuah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Habibina wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab tersebut yang namanya Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah yang ummi, gak bisa baca, gak bisa nulis, gak pernah sekolah. Belum ada zaman itu profesor, belum ada yang pintar dan lihai berpikir tentang alam. Al-Quran sudah dinam wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul aziz. Belum ada profesor yang bisa membahas tentang matahari berputar di poros. Belum. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul aziz wal qamar qaddarna. Dan belum ada orang yang mampu membahas bulan dari terbit sabit
hingga kembali kepada sabit. Belum ada, Al-Quran sudah ada hitam putih. Belum ada penelitian tentang kesehatan dan dokter yang menyatakan bahwasanya madu itu obat dari segala penyakit. 1000 tahun yang sebelum ini Al-Quran sudah bilang syifa, bahwa itu madu obat dari segala penyakit. Betul. Lalu turun tahun demi tahun, profesor meneliti dan meneliti, sekalinya jujur. Belum ada lagi profesor yang bicara tentang kurma itu kalau dimakan banjir memberikan kesehatan. Belum ada. Rasulullah sudah bilang. Padahal yang orang gak bisa membaca, gak bisa menulis, gak sekolah. Al-Quran Rasulullah sudah ngomong, kalau makan kurma ganjil, bahkan sampai 7 penangkal sihir. Belum ada profesor, belum ada dokter yang ahli bicara tentang ini. Al-Quran sudah habis-habisan menjelaskan semuanya. Belum ada penemuan bahwasanya gunung itu pasangnya bumi. Belum. Al-Quran sudah bilang bahwa gunung pasangnya bumi. Belum ada lagi penemuan. Artinya yang menurunkan Al-Quran ini jelas benar-benar Allah, Tuhan yang harus disembah oleh seluruh dunia. Karena pabrik itu kalau bikin mobil pasti mengeluarkan buku apa? Buku aturan perbaikan. Setidaknya kalau ditekan sini kelapson, ya kan? Kalau ini setir ngarannya, kalau ini isi minyak di sini. Karena apa? Buku itu jelas dan terperinci karena nama ulahnya mengeluarkan. Nama ulahnya mobil itu mengeluarkan. Iya, pickup keluar dengan bukunya, sedan keluar dengan bukunya, ya. Ya Allah. Mobil Suzuki keluar dengan bukunya. Kenapa jadi buku ini nggak salah? Karena yang mengeluarkan buku yang mengolah mobil itu. Sekarang belum ada profesor, belum ada dokter yang ahli, belum ada orang-orang pintar. Al-Quran sudah bicara 1000 abad sebelum ini. Dan Al-Quran sampai hari ini sebiji huruf pun tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Aja di mana aja, mau di India, mau di Pakistan, mau di Inggris, mau di Amerika, mau di Halabiu, mau di mana-mana, asal orang itu Islam, dia baca Al-Quran, yang paling tidak berbahaya hafal akan tahu. Itu salah. Begitu benar. Orang India baca Al-Quran kesalah pasti akan menabur. Orang Pakistan baca Al-Quran kesalah pasti akan menabur. Artinya Al-Quran sampai waya ini ada bawah. Dan dalam bawah-bawah. Ini bukti Al-Quran turun menunjukkan bahwasanya yang menurunkan Al-Quran ini dasar Tuhan yang harus disembah oleh dunia dan seluruhnya. Kenapa? Buka aja Al-Quran, teliti yang bujur-bujur Profesor Bomor. Coba teliti bujur. Ini akhirnya apa dia ngomong? Oh bujur. Teliti, oh bujur. Kenapa wudhu itu 3 kali? Basuh muhanya 3 kali, tangannya 3 kali. 1000 abad yang silam Al-Quran dan hadis sudah ngomong bahwa kenapa 3 kali begini, diteliti, oh bujur.
Lalu terkenallah profesor itu menemukan, padahal Al-Quran sudah lawas dahulu. Belum ada profesor insinyur lomor. Al-Quran sudah bicara habis-habisan. Jelas? Paham? Nah, ini jadi tambah iman kita sama Al-Quran, jadi tambah iman kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran dan Allah nggak bisa dipisah. Bahwa Al-Quran itu pasti menurunkan Al-Quran. Pasti. Ada mungkin kada Tuhan nang mengolah gunung, nang mengolah matahari, nang mengolah bulan, pasti itu orang yang menurunkan Al-Quran. Kenapa? Bukunya pas. Bukunya pas. Ya kan? Kita akan corong orang-orang. Jadi nang corong sedikit corong kematian. Pikirannya pernah sebagai orang. Ya kan? Ayo kita kan ya wani itu ada dalam Al-Quran surahnya. Pak Luqman ada profesor lagi menemukan madu obat kesehatan, bahkan obat kuat. belum ada profesor yang menemukan. Sudah disampaikan oleh Rasulullah adalah madu syifa, obat segala penyakit. Jin dan inang, obat segala penyakit. Belum ada kedua orang yang bisa menemukan ini. Allah dasar menurunkan kitab itu nang jujur maulana. Belum lagi kisah masa-masa cerita yang lama. Kisah Nabi Yusuf ada di Quran dan ceritanya itu dibenarkan. Cerita Ashabul Kahfi ada di dalam Al-Quran. Coba jika manusia yang mengolahnya Quran itu banyak kuat, banyak debat. Tapi Allah yang mengolah langit dan bumi. Allah mengatakan karena sifat yang mengolah manusia, undai sifat yang mengolah manusia kita tahu ada tulang, ada daging, ada urat. Siapa yang tahu sebelum itu? Profesor mana? Gimana teliti? Allah mengolah otak lebih cepat daripada komputer. Ayat komputer ini tak persen kopi paste. Kopi paste kayaknya mana? Komputer. Tapi Allah punya otak lebih cepat daripada komputer. Dan Allah sudah disatakan bahwasanya tulang di kepala begini-begini. Tulang belulang segi-segi yang ada di batang tubuh jumlahnya segini. Lalu disunahkan sepanjang Tuhan agar mengukur segi-segi tersebut. Udah 1000 tahun yang sebelum ini Allah padahal segi manusia itu jumlahnya segini. Belum ada profesor, belum ada belum